Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Jumat 16 Desember 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. 5 perangkat desa di Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak diamankan Satres Narkoba Polres Lebak karena mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Warga Pandeglang apresiasi program pemerintah Kabupaten Jaka Mantul. DP3AP2KB Kota Cilegon meluncurkan gerakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau PATBM. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Cilegon meluncurkan program PATBM atau Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak KRPPA. Melalui gerakan ini diharapkan masyarakat terlibat aktif dalam upaya pencegahan tindakan kekerasan pada anak dan perempuan. Laporan selengkapnya Adnan Ibram dari PAS FM Cilegon. Untuk melindungi hak anak dan kaum perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Cilegon meluncurkan gerakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau PATBM dan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak atau KRPPA. Tujuan dari dibentuknya gerakan PATBM dan KRPPA tersebut adalah untuk terpenuhinya hak-hak anak dan melindungi anak dan perempuan dari segala tindak kekerasan. Kabid PHAP KAPSD W. Lutfi mengatakan, melalui gerakan tersebut masyarakat terlibat secara aktif dalam melindungi hak-hak anak dan perempuan. Jadi PATBM ini adalah suatu gerakan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat untuk bisa melindungi anak dalam hal ini. Karena ini kami adalah bidangnya, salah satunya adalah bidang dalam hal untuk perlindungan anak seperti itu. Jadi kita bekerja sama dan membentuk PATBM ini dan sudah terbentuk 43 kelurahan. Sudah terbentuk di 43 kelurahan dalam PATBM ini. Sementara itu, petugas fungsional DP3AP2KB Kota Cilegon Nunung Doviah mengatakan PATBM yang berbasis di setiap kelurahan ini dalam kepengurusannya terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang dilibatkan, mulai dari lurah, RT RW, aktivis perempuan dan anak, Babinsa, Babin Kamtibmas, dan lain-lain. Tugas utama mereka adalah melakukan sosialisasi dan pencegahan tindakan kekerasan pada anak dan perempuan. Dia melakukan pencegahan, dia melakukan sosialisasi, penyuluhan, terus melaksanakan kegiatan sarasehan untuk tujuannya perlindungan anak. Itu tugas masyarakatnya. Sama menanggapi juga apabila terjadi kekerasan, mereka menanggapi dan menerima pengaduan. Ya, kemudian melakukan jejaring dengan kami UPTD PPA. Diharapkan dengan adanya PATBM dan KRPPA, masyarakat dapat terlibat secara langsung dengan segera melaporkan apabila terjadi indikasi tindak kekerasan kepada anak dan perempuan di lingkungannya dengan mendatangi posko-posko PATBM dan KRPPA di setiap kelurahan. Saya Adnan Ibram melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR pada tahun ini fokus melakukan pembangunan jalan melalui program Jalan Kabupaten Mantap Betul atau Jaka Mantul. Untuk diketahui, pada tahun ini pemerintah Kabupaten Pandeglang menganggarkan 121 miliar rupiah dari APBD tahun anggaran 2022 untuk membangun sebanyak 85 ruas jalan yang tersebar di seluruh kecamatan. Laporan selengkapnya Mudofar dari Radio Krakatau Pandeglang. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pandeglang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR pada tahun ini fokus melakukan pembangunan jalan dalam program Jalan Kabupaten Mantap Betul atau Jaka Mantul.
Menjelang akhir tahun, warga yang jalannya sudah dibangun menyampaikan apresiasinya. Untuk diketahui pada tahun ini, Pemkab Pandeglang menganggarkan 121 miliar rupiah dari APBD untuk membangun sebanyak 85 ruas jalan yang tersebar di seluruh kecamatan. Salah satu warga Desa Ciinjuk, Kecamatan Cadasari, Abai, mengucapkan terima kasih atas dibangunnya ruas jalan Cadasari Cikentrung. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Pandeglang, khususnya kepada Ibu Bupati, Ibu Hajah Narulita. Maka kami bisa merasakan jalan yang begini bagusnya, dan memang kami harapkan dari dulu, alhamdulillah mungkin masa pemerintahan Ibu Irna inilah bisa merasakan jalan-jalan yang bagus ini sama seperti warga-warga yang lainnya. Namun ia juga mengharapkan ruas jalan lainnya yang ada di Kecamatan Cadasari dapat segera dibangun. Hal senada disampaikan Hikmah, warga Kecamatan Sobang yang merasakan manfaat dari pembangunan ruas jalan di Teluk Lada. Menurutnya, dengan akses jalan yang baik membantu para petani menjual hasil panen. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati Pandeglang atas dibangunnya jalan Teluk Lada Sobang, walaupun belum sepenuhnya terbangun, tapi ini juga sudah cukup sangat terbantu karena petani bisa menjual hasil panennya, tidak seperti pada saat jalannya belum bisa dilalui oleh kendaraan. Sementara itu, warga Kecamatan Koroncong, Umri Supriyadi, juga mengapresiasi pembangunan ruas jalan yang menghubungkan Sabi Tangtu, Sukarehe, dan Sabi Masjid Pasir Jaksa. Pembangunan jalan ini selain memperlancar aktivitas warga juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Alhamdulillah, ayeuna mah segala ogenan lancar lah gitu. Kapungkur mah urang rada repot nya anak segala barang umpama tangkil apa itu kalapanya ayeuna raoseun sampai ke kecamatan raoseun jadina. Soalnya kecamatan anak kan di daerah Keroncongnya eta rada repot. Dan ayeuna mah alhamdulillah. Bupati Pandeglang Irna Narulita berpesan kepada masyarakat yang ruas jalannya telah dibangun untuk menjaga, memelihara, dan merawat infrastruktur jalan. Pemkab Pandeglang menurutnya akan terus melakukan pembangunan infrastruktur secara bertahap. Saya Mudofar dari Krakatau Radio melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, 5 orang perangkat desa di Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak diamankan Satres Narkoba Polres Lebak. Kelima ASN tersebut ditangkap petugas karena mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Dalam penangkapan, petugas tidak menemukan barang bukti narkoba, namun saat dilakukan tes urin, kelimanya positif menggunakan sabu. Berikut laporan Puja Pamungkas dari Gens Radio Lebak. Sebanyak 5 perangkat desa di Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten diamankan Satres Narkoba Polres Lebak. Ini lantaran aparatur sipil negara ASN itu diduga mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Kasat Narkoba Polres Lebak AKP Malik Abraham mengatakan penangkapan kelima perangkat desa tersebut terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 lalu. Dari kelima yang diamankan diantaranya 4 orang perangkat desa dan 1 pendamping desa. Kelimanya diamankan di tempat yang berbeda. Ia menjelaskan menurut keterangan dari 5 orang yang diamankan, mereka mengaku belum lama memakai narkoba. Ia menambahkan dalam penangkapannya anggota tidak menemukan barang bukti narkoba, akan tetapi setelah dilakukan tes urin kelimanya positif menggunakan sabu. Atas permintaan keluarganya karena mereka hanya pemakai, kelimanya dikenakan rehabilitasi. Demikian Puja Pamungkas, Gen Radio Lebak melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.